Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa di channel ini. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapanku, semoga saudaraku semuanya diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas peristiwa besar, peristiwa penting bagi umat Islam. Perjalanan malam hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha. Baik yang mana kita tahu bahwa ada peristiwa besar yang dicatat dalam sejarah oleh ulama sejarah. Peristiwa itu dikenal dalam sejarah sebagai peristiwa Islam. Mengatakan 6 bulan sebelum hijrah, ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah, dan ada juga yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrah. Artinya memang ini diperselisihkan. Walaupun yang masyhur di lisan-lisan manusia bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab, dan tidak ada satupun nabi dan rasul yang pernah di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah kecuali baginda Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang beriman, kita tahu bahwa Isra dan Mi'raj ada penyebabnya, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwanya menyampaikan tauhid la ilaha illallah, tidak lepas daripada ujian, tidak lepas daripada halangan orang-orang Quraisy. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disakiti oleh mereka. Akan tetapi, karena di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang masih sayang dengan Rasul, maka dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun sedikit demi sedikit mulai diterima di kota Mekah. Dan orang-orang itu adalah Abu Thalib dan Khadijah bintu Khuwailid. Tapi ketika kemudian Abu Thalib meninggal dunia, maka mulailah orang-orang Quraisy berani untuk menyakiti Rasul. Bahkan orang yang paling rendah, mereka berani meletakkan tanah di kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah nggak ada lagi yang melindungi Rasul. Kemudian setelah 2 bulan Abu Thalib meninggal dunia, Qadarullah, Khadijah, istri tercintanya juga meninggal dunia. Subhanallah, makanya tahun itu disebutkan Amul Azni, tahun kesedihan. Karena Rasul ditinggal oleh 2 manusia yang paling berjasa dalam dakwanya. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Yusuf. Seolah-olah dia tetap tegar dalam menghadapi dakwah yang ia hadapi dengan kaumnya. Maka turunnya surat Yusuf ini untuk menenangkan hati Rasul. Dari situlah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mencari area untuk berdakwah di tempat yang baru. Karena di Mekah sudah tidak bisa lagi berdakwah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan kaki sejauh 60 mil mengarah ke daerah yang disebut dengan Taif. 10 hari Rasul berdakwah di Taif, dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah. Tapi subhanallah, ujian kedua menimpa Rasul. Karena orang-orang Taif juga kurang lebih dari orang-orang yang ada di Mekah. Bahkan sebagian pembesar mereka mengatakan, "Ya Muhammad, jikalau betul, kalau Allah mengutus kau menjadi nabi dan rasul, akan kurobek-robek kiswah Ka'bah." Sebagian mereka mengatakan, "Kenapa Allah mengutus Anda, wahai Muhammad? Bukan orang yang mulia sekelas Abu Jahal, sekelas Abu Sufyan, sekelas Umayyah. Mereka lebih berhak menjadi rasul dibandingkan dirimu." Intinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak dakwanya. Di Taif, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu sejauh 3 mil.
sampai Rasul keluar Taif. Subhanallah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar Taif, Rasulullah sedih. Dakwanya ditolak. Gak ada yang mau nerima dakwah Nabi, kecuali sahabat-sahabat Nabi. Akhirnya Nabi berhari-hari di perbatasan kota Mekah. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim satu utusan, bukan malaikat, bukan juga manusia. Utusan itu dari kalangan jin. Rupanya ketika manusia menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di waktu yang sama, jin menerima dakwah Rasul. Ketika Rasul lagi sholat di kebun kurma, di perbatasan kota Mekah, datang rombongan jin dari Yaman. Kemudian mendengar Rasul sedang membaca Al-Quran, dan mereka tertarik dan beriman kepada Allah. Akhirnya jin-jin ini pulang ke Yaman, mendakwai dakwah Islam, dan ribuan jin Yaman masuk Islam. Subhanallah. Kemudian setelah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha mencari perlindungan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil kembali ke kota Mekah dengan hati yang sempit, sampai Allah mengatakan, wa laqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Allah berfirman, sesungguhnya kami tahu wahai Muhammad, hatimu sesak, dadamu sempit terhadap apa yang mereka katakan kepada dakwamu. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir berputus asa dalam berdakwah, di malam hari inilah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tertidur lelap, tiba-tiba Jibril datang dari langit menembus atap rumah Rasul. Ada yang mengatakan ketika itu Rasul sedang berada di dalam rumah Ummu Hani. Jibril mengatakan, "Kum ya Muhammad, bangun ya Muhammad." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Tiba-tiba ada dua malaikat membelah dada Nabi, mengambil jantung Nabi dan meletakkan di bejana emas dari surga dan dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian dimasukkan iman dan hikmah dan dikembalikan lagi ke dalam jasadnya. Inilah pembelahan dada yang kedua. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika kecil pernah juga dibelah dadanya dalam pangkuan Halimah Sa'diyah. Kenapa Nabi dibelah dadanya kembali, disucikan jantungnya? Ini rupanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disiapkan oleh Allah akan sebuah peristiwa besar yang akan dikenal oleh umat manusia. Satu-satunya manusia yang akan melebihi derajat malaikat, bahkan seluruh makhluk ciptaan Allah. Rupanya Rasul disiapkan untuk perjalanan besar, perjalanan Isra dan Mi'raj. Karena Rasul akan diperlihatkan kekuasaan yang besar, maka Rasul harus dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan hikmah, supaya dia mampu untuk mengambil pelajaran dari apa yang akan dilihat selama dalam perjalanan. Mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh malaikat Jibril keluar rumah. Rupanya Allah sudah menyediakan satu binatang yang namanya buraq. Buraq ini lebih kecil dibandingkan bigol dan lebih besar dibandingkan gimar. Maksudnya, lebih kecil daripada kuda, tapi lebih besar daripada keledai, dan memiliki perawakan yang panjang berwarna putih. Kalau datang malam hari, buraq ini bercahaya, dan dalam hadis Bukhari, sekali langkah sejauh mata memandang, itulah buraq. Buraq itu kuda biasa, tapi itu tunggangannya para nabi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menunggangi buraq, karena buraq tidak pernah ditunggangi Rasul, buraq ini merasa risih dan bergerak-gerak seperti memberontak, sehingga malaikat Jibril marah kepada buraq dan mengatakan, "Ya buraq, wallahi maraqibah, tidaklah seorang menunggangi kamu akram minhu, lebih mulia daripada dia." Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barulah kemudian buraq tenang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian naik dan melesat bersama Jibril menuju Palestina. Ada yang mengatakan, sebelum sampai Palestina, Rasul singgah di dua tempat. Pertama, Baitul Lahmin, tempat lahirnya Isa ibn Maryam, dan yang kedua Bukit Saina, tempat Musa mendapatkan Taurat. Makanya Allah bersumpah di dalam Al-Quran, "Watini wazaitun, waturi sinin, wahazal baladil amin." Demi buatin di mana?
di Irak. Wa zaitun, demi buah zaitun. Zaitun di mana? Di Syam. Wa turi sinin, Tursina di mana? Bukit Saina di Mesir. Wa hadzal baladil amin, dan ini negeri yang aman, yaitu Mekah. Allah bersumpah dengan 4 tempat, dengan Mesir, dengan Irak, dengan Syam, dan dengan Mekah. Kenapa yang dijadikan sumpah 4 tempat ini? Karena hanya di tempat kota ini seluruh para nabi turun, dan gak pernah turun di luar kota ini. Sebut saja Irak. Di situ ada Nabi Nuh, maka Nabi Nuh bersandar di Bukit Judi. Bukit ini berada di Irak. Kemudian Syam, seluruh nabi-nabi Bani Israel turun di Syam, dan diakhiri dengan kenabian Nabi Isa bin Maryam. Kemudian Mesir, di sana ada Nabi Musa, karena Fir'aun itu di Mesir. Dan di Mekah ada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Nabi ini melewati tempat-tempat yang dijadikan sumpah dalam Al-Quran. Barulah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Palestina. Sesampainya di Palestina, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat buruk di tembok, yang sekarang tembok itu dikenal dengan tembok ratapan orang-orang Yahudi. Kemudian setelah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Masjidil Aqsa, masjidnya para nabi dan rasul. Al-Aqsa merupakan kiblat pertama kaum muslimin sebelum mengarah kiblat ke Baitullah Al-Haram, yang mana kita tahu Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, dan yang mendirikan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampir ke Baitul Maqdis, maka tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari 2 minuman oleh Jibril, 1 susu dan 1 khamr. Subhanallah, Rasulullah mengikuti fitrahnya, diambil susu dan dibuang khamr. Padahal ketika itu khamr belum dilarang untuk diminum. Makanya Jibril mengatakan, sungguh engkau telah mencocoki fitrah. Engkau akan diberikan hidayah dan umatmu juga diberikan hidayah. Maknanya bahwa Rasul dan umatnya akan senantiasa diarahkan kepada fitrah. Makanya kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminum susu, langsung kemudian diangkat ke langit, dan ini peristiwanya sudah berbeda. Ini namanya Mi'raj, kalau tadi namanya Isra. Isra digambarkan dalam surat Al-Isra, dan Mi'raj digambarkan dalam surah An-Najm dalam Al-Quran. Mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas langit bersama Jibril. Sesampainya di atas langit pertama, ketika itu Jibril mengetuk pintu langit. Maknanya bahwa langit itu memiliki pintu. Makanya di sini ada pertanyaan besar. Kenapa Nabi nggak langsung naik dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha? Kenapa mesti lewat Palestina? Kan bisa saja langsung dari Mekah naik ke atas langit. Karena pintu langit ini harus lewat Baitul Maqdis. Makanya Rasul naik dari situ dan turunnya juga di situ. Kemudian Nabi diangkat dari Baitul Maqdis sampai ke langit pertama. Maka malaikat penjaga langit mengatakan, "Man, siapa kamu?" Kata Jibril, "Ana Jibril." "Wa man ma'angkas?" "Siapa yang bersamamu?" Kata Jibril, "Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." "Awaqat uhiya ilai?" "Apakah dia sudah diutus Allah?" Kata Jibril, "Naam, iya. Kalau begitu, kubukakan pintu langit." Ketika dibuka pintu langit pertama, rupanya pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sosok bapaknya Adam alaihi salatu wassalam. Adam itu tingginya 60 hasta atau 30 meter, lebarnya 7 hasta atau 3,5 meter. Adam itu besar, dan nanti kita juga akan seperti Adam. Ketika orang masuk surga, juga nanti yang laki-laki bentuk kita akan seperti Adam. Tingginya 30 meter, lebarnya 3,5 meter. Seluruh penduduk surga seperti itu. Ketika itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta Jibril, "Ya Muhammad, salim ala abi." "Wahai Muhammad, ucapkan salam kepada bapakmu." Maka Rasul mengatakan, "Assalamu alaika ya Adam." "Keselamatan bagi engkau wahai Adam." Maka Adam mengatakan, "Marhaban bin nabiyyin saleh wa banin saleh." "Selamat datang wahai nabi yang saleh dan anakku yang saleh." Kemudian setelah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas langit kedua. Disinilah Nabi bertemu dengan Nabiullah Isa ibnu Maryam.
dan Yahya bin Zakaria. Maka kemudian menyampaikan salam kepada keduanya. Kemudian Rasul naik lagi ke langit ketiga. Dia bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Yusuf itu diberkahi oleh Allah karena diberikan separuh ketampanan Adam. Makanya di zaman Nabi Yusuf, wanita-wanita yang melihat Nabi Yusuf sampai nggak terasa memotong-motong tangan mereka saking melihat ketampanannya Yusuf. Tapi kalau perempuan ialah Siti Sarah. Siti Sarah itu wanita tercantik di dunia karena mewarisi separuh kecantikan Hawa. Kemudian setelah mendapatkan Nabi Yusuf di langit ketiga, Rasul naik lagi ke langit keempat. Di langit keempat, Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Idris. Dan Rasul membacakan ayat wa rafa'nahu makana aliyya. Dan kami angkat Idris ke langit keempat. Satu-satunya nabi yang meninggal di langit hanya Idris alaihi salam. Kemudian naik lagi ke langit kelima. Di sini telah berjumpa dengan Nabiullah Harun. Harun ini dulu bukan nabi sebenarnya. Harun itu orang yang saleh. Yang mengangkat dia nabi itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Karena Musa itu pelat ngomongnya, maka Nabi Musa berdoa, Robbi srohli sodri, wa yasirli amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Ini doanya Nabi Musa. Pelat Nabi Musa itu nggak pandai ngomong. Sementara Harun abangnya ini pandai, orator. Sementara dia menghadapi Fir'aun harus pandai bicara. Ketika melihat abangnya pandai ngomong, orator, maka Musa meminta kepada Allah untuk diangkat Harun menjadi nabi. Maka Allah angkat Harun menjadi nabi karena permintaan Nabiullah Musa. Karena yang dihadapinya ini Fir'aun, maka kemudian Harun diangkat menjadi nabi. Kemudian naik lagi ke langit ke-6. Disinilah berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Musa ketika itu menangis ketika melihat Rasul. Ketika ditanya, "Kenapa engkau menangis, wahai Musa?" Kata Musa, "Demi Allah, Allah telah mengutus anak muda di akhir zaman. Tetapi umatnya lebih banyak masuk surga dibandingkan umatku," kata Nabi Musa. "Padahal aku sudah berusaha mengajak Bani Israel sebanyak-banyaknya. Rupanya umat orang ini lebih banyak dibandingkan umatku." Cemburu Nabi Musa. Kemudian naik lagi ke langit ke-7. Ke langit terakhir berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim itu yang paling mirip dengan Nabi wajahnya. Ibrahim itu kakeknya. Ibrahim punya 2 orang anak. Satu namanya Ismail, satu namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu namanya Israel. Maka seluruh keturunan Yakub disebut Bani Israel. Kemudian dari Hajar lahirlah Ismail. Dari keturunan Ismail nggak ada yang menjadi nabi sampai lahirlah nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini, kalau akhir daripada nabi-nabi Bani Israel kembali kepada Isa bin Maryam. Kalau lahir dari Ismail, lahirlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada 2 jalur. Semuanya sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan yang paling mirip wajahnya dengan Nabi Ibrahim, Rasul kita yang mulia Sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Ibrahim sedang bersandar di tiang Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah Ka'bahnya para malaikat. Nabi melihat setiap hari malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur itu jumlahnya 70.000. Jadi datang 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur. Kemudian tawaf di situ, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Besoknya datang lagi 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur, kemudian tawaf, yang diwajibkan di langit dan tidak ada kemudian keluar dan tidak balik lagi. Begitu setiap harinya. Maka Allah mengatakan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbi ilaihi." Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah, saking banyaknya. Kenapa Ibrahim bersandar di Ka'bahnya malaikat? Sebagaimana Ibrahim telah membangun Ka'bah di dunia, maka Allah muliakan dengan Ka'bah malaikat yang ada di langit. Itulah Ibrahim alaihi salam. Para nabi itu sebenarnya banyak. Para nabi itu disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, bahwa jumlah para nabi itu ada 124.000. Dan jumlah Rasul itu 350.
Tapi yang kita kenal 25 nabi dan rasul itu, yang kita kenal yang disebutkan dalam Al-Quran pertama di surat Al-An'am 18 nama, dan lebihnya tersebar di beberapa ayat di dalam Al-Quran, sehingga jumlahnya 25 nabi. Kenapa dalam peristiwa Isra ini, kenapa tidak berjumpa dengan umpamanya Nabi Saleh, atau umpamanya Nabi Syuaib, atau umpamanya Nabi Zulkifli, atau nabi-nabi yang lainnya? Kenapa cuma nabi-nabi ini saja? Ternyata ada hikmah di balik pertemuan nabi-nabi yang dipilih Allah untuk berjumpa dalam setiap langit. Karena nabi-nabi yang dipilih ini adalah nabi-nabi yang paling banyak cobaan ketika berdakwah. Seolah-olah nabi diperlihatkan, kamu jangan sedih. Orang-orang Quraisy menolak kamu, orang-orang kafir menolak kamu. Nabi-nabi yang kau temui juga sama nasibnya, sehingga menetapkan hati Rasul. Yang mana kita tahu, Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya jadi budak sampai ke Mesir. Terus kita lihat Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun. Kemudian bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar oleh Namrud. Makanya kemudian menjadi penghibur Rasul. Sebagaimana engkau diganggu dakwahmu, hai Muhammad, nabi-nabi yang kau temui itu kurang lebih sama juga. Maka menjadi tenanglah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadi tenanglah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Maka kemudian Rasul naik lagi. Setelah Rasul kemudian ke Baitul Maqmur, mulailah kemudian Jibril mengajak Rasul ke Sidratul Muntaha. Disinilah Rasul melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratul Muntaha, indaha Jannatul Mawa. Sungguh Rasul melihat Jibril dalam bentuk asli kedua kalinya. Pertama ketika menyampaikan wahyu diangkatnya Rasulullah menjadi Nabi di Gua Hira. Kemudian Rasul melihat kedua kalinya ketika peristiwa Mi'raj di Sidratul Muntaha. Tiba-tiba malaikat Jibril membuka bentuk aslinya, memiliki 600 sayap, dan satu sayap terbentang antara terbit matahari sampai terbenamnya. Saking besarnya itu, makanya ketika Jibril menganjurkan negeri Sadum dan negeri Liwat, negerinya LGBT, itu cukup dengan satu sayap. Ditancapkan ke negeri Sadum, dipotong, kemudian diangkat ke langit, kemudian ditumpahkan, kemudian dibanting, kemudian dihujani. Maka kemudian setelah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tempat yang Jibril tidak bisa masuk di situ. Hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu pohon yang besar yang disebut dengan sidra. Sidra itu artinya pohon bidara, pohon yang sangat besar yang ada di langit. Dan Nabi sampai mengatakan, demi Allah, surga itu indah. Demi Allah, saking indahnya pohon itu penuh dengan emas. Aku tidak bisa mensifatkan kepada kalian saking indahnya pohon itu, karena itu pohon surga. Surga itu indah. Kenapa disebut muntaha? Muntaha itu artinya ujung sesuatu, di mana tidak ada lagi di atas, itu namanya muntaha. Karena seluruh ilmu makhluk, baik malaikat, baik jin, baik manusia berakhir di sini. Karena di atas sudah ilmu Allah, sudah gaib bagi mereka. Makanya disebut Sidratul Muntaha. Pohon itu ujung dari seluruh ilmu manusia, ilmu jin, dan ilmu malaikat sampai di situ saja. Menunjukkan adanya keterbatasan kita ini terbatas. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Apa yang diperoleh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini? Disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan Allah tanpa penerjemah. Dan dalam sejarah hanya ada 3 nabi yang pernah diajak bicara oleh Allah tanpa ada perantaranya Jibril. 1. Adam alaihi salam, kedua Nabi Musa alaihi salam, dan ketiga Rasul kita yang mulia alaihi sholatu wassalam. Ini 3 nabi saja yang pernah diajak bicara tanpa perantara. Adam di surga, Nabi Musa di Bukit Saina ketika mendapatkan Taurat dan Rasul. Kita ketika mendapatkan mandat diwajibkan sholat 5 waktu, di mana di Sidratul Muntaha. Subhanallah, di antara faedah sholat-sholat itu, satu-satunya ibadah satupun ibadah kecuali diwajibkan di bumi. Sholat diwajibkan di langit, kalau ibadah yang lain di bumi. Satu-satunya ibadah yang diwajibkan tanpa perantara adalah salat. Tapi ibadah yang lain perantara Jibril. Semua Jibril datang memberi wahyu.
kasih tahu Nabi, Allah perintahkan ini, Allah perintahkan itu, tapi sholat tidak. Allah perintahkan langsung dan berjumpa dengan Allah di langit. Wajar kalau sholat itu ibadah sholat yang sangat istimewa dalam Islam. Makanya sholat itu adalah ibadah yang pertama dihisab pada hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking pentingnya bicara salat, Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan kalau datang suara azan, apa kata Aisyah? Seolah-olah Nabi itu tidak kenal aku pun tidak kenal dia. Tidak peduli itu maknanya. Jadi kalau sudah datangnya azan, Rasulullah nggak peduli. Entah mau siapa di depannya, mau pejabat, mau siapapun, Rasul akan pergi langsung ke masjid, saking perhatian dengan sholat. Karena suara azan itu bukan suara nyanyian, jadi itu panggilan Allah. Betul-betul Allah panggil kita. Kemudian Rasul diberikan oleh-oleh dua selain sholat, yaitu dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Jadi terakhir surat Al-Baqarah itu diturunkan di langit dari ayat 285, terus sampai akhir ayat itu diturunkan di Sidratul Muntaha, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga, dapat oleh-oleh bahwa Rasul dijanjikan setiap yang meninggal dan tidak menyekutukan Allah, maka dijamin masuk surga. Berarti oleh-oleh Rasul ada tiga. Yang pertama, sholat. Kedua, akhir surat Al-Baqarah. Dan ketiga, dijanjikan setiap umatnya yang tidak melakukan kesyirikan akan dimasukkan ke dalam surga. Ketika itu kemudian Rasul turun. Ketika Rasul turun, itulah Allah perintahkan seluruh malaikat yang ada di langit, seluruh para nabi yang ada di langit untuk ikut turun bersama Rasul sampai ke Baitul Maqdis, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat menjadi imam dan makmumnya para nabi dan Rasul dan serta para malaikat. Subhanallah, seolah-olah kata para ulama di sini ada isyarat dengan mengimaminya Rasul kepada para nabi dan Rasul. Maka ini isyarat bahwa agama yang dibawa Rasul akan menjangkau kepada seluruh agama para nabi yang sholat di belakangnya. Maknanya bahwa Islam itu akan menyebar ke penjuru dunia dan menjadi sebuah kenyataan. Makanya Rasul disebut Syahidun Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan Rasul, karena dia jadi imam dan makmumnya seluruh para nabi dan Rasul di Baitul Maqdis. Karena Rasul akan menjangkau mereka semua, baru setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Kemudian pulang kembali menggunakan buraq. Dalam peristiwa ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan surga dan neraka. Dalam fase perjalanan ke atas, itu Rasul diperlihatkan surga dan neraka. Makanya kenapa Nabi itu bisa mensifatkan surga dan bisa mensifatkan neraka, walaupun tidak sedetail yang sesungguhnya. Karena sehebat apapun Rasul mensifati surga, maka surga lebih hebat daripada apa yang disifatkan Nabi. Karena Rasul mengatakan, aku sediakan surga itu untuk hambaku yang saleh, kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan terlintas saja tidak bisa. Rasul masuk ke dalam surga pertama, apa yang dilihat? Ketika Rasul masuk ke dalam surga pertama, Rasul mencium bau yang sangat harum sekali. Nabi bertanya, ini harum siapa? Kata malaikat, ini adalah bau harumnya Masyitoh. Bau gosongnya Masyitoh di dunia itu sangatlah bau sekali. Maka Allah ganti di akhirat dengan harumnya Masyitoh di surga. Kemudian yang kedua, kemudian Rasul mendengar suara terompah. Rasul mengatakan, ini suara terompahnya siapa? Kata malaikat, itu suara terompahnya Bilal bin Rabah. Subhanallah, orangnya belum masuk surga, tapi sandalnya sudah ada di surga. Kalau sandalnya sudah masuk surga, pastinya orangnya juga. Di sini maksudnya bahwa kalau sandalnya saja sudah di surga, tentu orangnya akan di surga. Makanya ketika ia selesai Isra Mi'raj, Rasul bertanya kepada Bilal, Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga. Apa yang kamu lakukan? Kata Bilal, wahai Rasul, aku tidak melakukan apapun kecuali aku berwudu, dan setelahnya aku jaga sholat 2 rakaat berwudu. Itu saja keutamaan Bilal, tapi bisa memasukkan orang ke dalam surga, karena dia jaga kesuciannya. Batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Itulah Bilal bin Rabah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
melihat istana yang terbuat dari emas dan perak. Tetapi bukan 1 atau 2 orang saja, tapi bisa punya istana 5, bisa 10, bisa 100, bisa 1000, tergantung amalannya di dunia. Makanya Rasul mengatakan, siapa yang membangun masjid di dunia, Allah bangunkan 1 istana di surga. Kalau Anda membangun masjid 10, ya istananya 10. Ataupun hadis yang mengatakan, siapa yang membaca Qul Huwallah surat Al-Ikhlas 10 kali dalam sehari, Allah bangunkan istana di surga. Dan banyak lagi kenikmatan yang dilihat Rasul di surga. Kemudian Rasul juga diperlihatkan neraka. Salah satu yang diperlihatkan, ada orang yang kukunya dari besi. Kukunya mencakar-cakar mukanya. Rasul heran, ada apa ini wahai Jibril? Kata Jibril, dia suka melakukan ghibah. Mereka mencaci maki pada kehormatan manusia. Seperti itu, dan ghibah itu artinya menceritakan saudaranya. Dan kalau saudaranya dengar itu nggak suka, maknanya di sini, walaupun cerita kita baik, kalau dia nggak suka, itu ghibah namanya. Apalagi kalau kita ceritakan keburukannya, makin ghibah lagi. Ada juga Nabi melihat ada orang yang sedang berenang di air darah. Setiap ke pinggir, kemudian dibuka mulutnya, dimasukkan batu. Setiap ke pinggir, dimasukkan batu mulutnya. Sebagaimana riwayat Samurah bin Jundub dalam Sahih Bukhari. Rupanya ketika ditanyakan siapa itu wahai Jibril, kata Jibril itu adalah para pemakan riba. Dan ada juga orang yang sedang berdiri kemudian dipaksa mengangah mulutnya. Tiba-tiba dimasukkan api, dikasih makan api. Kemudian ditanya, ini siapa wahai Jibril? Kata Jibril, inilah pemakan harta anak yatim. Makanya Allah mengatakan, orang-orang yang memakan harta anak yatim, hakikatnya dia memasukkan api ke dalam perutnya. Dan masih banyak lagi. Subhanallah. Intinya, bahwa Nabi diperlihatkan neraka dan surga. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasul kembali ke Mekah. Sampainya di Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur sebentar karena memang lelah, letih. Kemudian Rasul terbangun di pagi hari. Tiba-tiba lapang dadanya, subhanallah. Yang tadinya sempit, yang tadinya sesak, yang tadinya hampir putus asa berdakwah, hanya separuh malam melakukan perjalanan, besok harinya sudah lega. Alam nashrah laka sodrok, bukankah kami telah lapangkan dadamu, wahai Muhammad? Dadanya lapang, siap berdakwah Rasul. Kemudian dia ngomong sama Ummu Hani, wahai Ummu Hani, izinkan aku akan kisahkan ini kepada orang-orang Quraisy. Kata Ummu Hani, ngapain wahai Rasul? Orang-orang gak akan percaya sama kamu. Bagaimana mungkin perjalanan 1 bulan dari Mekah ke Baitul Maqdis kau tempuh hanya beberapa waktu di malam hari? Bagaimana mungkin perjalanan ribuan tahun sampai ke Sidratul Muntaha engkau bisa melakukannya hanya separuh malam? Apa nanti kata orang-orang, gak usah dicerita-ceritakan? Tapi Rasul bilang tidak. Ini harus diceritakan. Akhirnya Nabi keluar Ka'bah. Baru sampai di Ka'bah, dia duduk. Pertama yang lewat siapa? Abu Jahal. Ini yang pertama kali lewat. Abu Jahal nampaknya ketemu Rasul. Ada yang mau disampaikan. Didekati sama Abu Jahal dan mengatakan, Masya'nuka ya Muhammad. Hai Muhammad, nampaknya ada yang mau disampaikan. Ada apa ya? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, semalam saya begini, macam-macam. Langsung serius dan mengatakan, ya Muhammad, bagaimana kalau seandainya aku fasilitasi kamu, kukumpulkan manusia, kau ceritakan apa yang sudah kau ceritakan kepadaku. Aku yang kumpulkan semuanya. Dia mengolok-olok Rasul karena Abu Jahal paham, tidak mungkin ada orang yang percaya. Yang ada justru akan menjelek-jelekkan Rasulullah. Kata Abu Jahal dengan seriusnya, biar saya kumpulkan manusia, katanya. Tujuan Abu Jahal ini bukan untuk kebaikan, memang sengaja untuk menghina Rasul. Maka Abu Jahal berteriak-teriak, wahai Bani Ka'ab, wahai Bani Fulan, kemari, berkumpul. Karena memanggil tokoh masyarakat, pemimpin seluruh orang Quraisy kumpul. Kata Abu Jahal, ya Muhammad,
kabarkan cerita yang kau ceritakan kepadaku semalam. Kabarkan kepada mereka. Janjimu kau akan bercerita kepada mereka. Ini orang-orang sudah berkumpul semuanya. Akhirnya Rasul bercerita kepada mereka bahwa semalam saya begini. Subhanallah. Seluruh orang tiba-tiba tertawa, saking kehabisan tertawanya, sampai mereka pukul-pukul kepala mereka. Disinilah Rasul mendapatkan ujian. Sahabat-sahabat yang baru masuk Islam kemudian murtad balik. Karena apa? Aneh Nabi ini. Makin kesini makin aneh ngomongnya. Akhirnya satu persatu yang sudah masuk Islam keluar murtad lagi. Kalau orang musyrik sudah tidak karuan, makin membuat tuduhan. Dilihat tuh nabimu si Muhammad, gila buat cerita aneh-aneh. Ketika itu Abu Bakar nggak ada di situ, sehingga orang-orang heran dan mengatakan, "Ya Muhammad, di mana saudaramu Abu Bakar? Biasanya kalau engkau berdakwah ada di sampingmu. Abu Bakar di mana?" Dia akhirnya kemudian dicarinya Abu Bakar. Sudah ketemu Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, kau tahu apa yang terjadi di sana? Lihat saudaramu, si Muhammad itu ngacau. Dia bercerita begini dalam satu malam." Abu Bakar langsung bangkit dan mengatakan, "Wallahi, demi Allah, kalau seandainya ada peristiwa yang lebih mustahil yang terjadi pada Rasulullah, maka aku orang yang pertama kali membenarkannya." Masya Allah. Dari sini disematkan kalimat asyidik, di belakangnya nama Abu Bakar. Karena dia membenarkan peristiwa yang didustakan seluruh manusia. Makanya wajar kalau Abu Bakar disebut Abu Bakar as-Siddiq. Siddiq itu artinya pembenar ketika manusia mendustakan Rasul. Di tahun inilah kemudian orang-orang Madinah, orang-orang Yastrib, banyak yang haji ke Mekah. Setelah kejadian Isra Miraj ini, rupanya ada 12 dari Yastrib masuk Islam, kemudian menyebarkan dakwah di Yastrib di Madinah. Akhirnya menyebar setelah peristiwa Isra Miraj. Maka Allah mengizinkan Rasul untuk hijrah. Maka Rasul memerintahkan seluruh sahabatnya untuk berangkat ke Yastrib karena sudah mendapat tempat yang diizinkan Allah. Dalam peristiwa Isra Miraj ini banyak pelajaran yang kalau mungkin kita bisa ungkap nggak akan selesai. Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat kepada kita semua. Semoga dengan ini kita bisa menjadikan pelajaran dan mengambil hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.